Baik, hari ini kita kontrak perkuliahan. Sudah tahu ya dosennya ada dua, ya saya dan Bu Ratna. Belum pernah diajar atau sudah sama Bu Ratna? Oh, yang sudah ikut KAS berarti ya? Ya beliau dosen baru, ya baru bergabung dengan saya juga baru ya, baru 20 tahun. Oke, pokoknya saya duduk aja ya. Nah ini banyak yang nggak datang ya hari ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini insya Allah saya record ya. Kalau beruntung ada recordingnya. Cuma semoga tidak ada kendala teknis ya. Nah baik, jadi ini mata kuliah kita ya, pengantar sistem dinamik. Itu SKS-nya 21 ya. Pengampunya materi UTS itu saya, kemudian materi UAS-nya itu Bu Ratna ya. Nah, mungkin nanti akan kita lakukan kontrak perkuliahan ya. Akan tapi ya, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai? Baik. Nah, jadi mata kuliah pengantar sistem dinamik ini ya, biasanya yang mengampu itu Pak Fanani. Kenal Pak Fanani nggak? Udah pernah diajar? Ya beliau udah pensiun gitu ya. Nah, jadi mata kuliah itu diwariskan ya. Nah, ahli warisnya saya gitu. Jadi saya yang mendapatkan mata kuliah yang beliau ampu. Nah, kalau kita tinjau satu persatu ya, ini kan mata kuliahnya namanya pengantar sistem dinamik ya. Nah, ini kata kuncinya ini ada 3 ya. Yang satu itu pengantar, kemudian yang kedua itu sistem, kemudian yang ketiga itu dinamik. Nah, kalian gak usah bingung ya, kadang ada yang mengatakan dinamis ya, kadang dinamik, itu ya tidak masalah. Ya. Nah, yang pertama ini pengantar. Ya, pengantar itu artinya ya bersifat elementer atau perkenalan ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu introduction. Oke. Nah, kemudian kata kunci yang kedua itu sistem. Nah, sistem itu artinya struktur gitu ya, susunan elemen penyusun, kemudian keterkaitan antar elemen sistem ya. Kemudian dinamik, ya dinamis gitu ya. Itu artinya tidak statis, kemudian dia bergerak dan juga berubah terhadap waktu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan memang fenomena dalam dunia nyata ini bersifat dinamis gitu. Ya. Baik, jadi itu dia ya. Mata kuliah kita itu pengantar sistem dinamik atau pengantar sistem dinamis. Itu dia berupa introduction yang mempelajari sistem dan dia itu dinamis ya, tidak statis. Nah, ini harusnya teman-teman sudah khatam ya, sudah lulus semua ya. Kalkulus ya. Kalian ada berapa kalkulus? 4. Ya, udah lulus semua ya. Sudah, oke. Aljabar linear sudah? Persamaan diferensial biasa? Sudah. Matematika diskret? Pemodelan matematika? Sudah aman ya? Nah, jadi walaupun mata kuliah kita ini judulnya itu introduction atau pengantar, ya, tetapi ternyata tidak basic-basic amat ya. Buktinya kalian sudah harus lulus ini ya, gitu. Nah, jadi memang ya pada saat kita belajar sistem dinamik ini ya, pengantar sistem dinamik itu, ya kita nggak bisa lepas dari model ya. Nah, kalian sudah belajar ya di pemodelan matematika. Nah, jadi apa itu model? Nah, jadi memang hampir semua problem real kehidupan itu dapat didekati ya solusinya melalui pemodelan matematika. Ya, apapun itu, ya. Walaupun mungkin tidak benar-benar kalau orang sekarang bilang apa plek ketiplek gitu ya dengan problem realnya, tetapi paling enggak kita bisa mendekatinya dengan pemodelan. Oke. Tapi model ini kalau orang Bengkulu sejenis makanan ya. Itu hal yang berbeda ya. Ada yang tahu nggak? Yang rantau tahu kan tekwan model gitu.
jadi lapar gitu. Baik, jadi model di sini bukan sejenis makanan itu ya, tetapi model itu ya representasi dunia nyata gitu. Ya, atau ada juga model yang lain ya, foto model gitu ya. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan model yang kita pelajari? Ya bisa jadi ya, model yang kita lihat ya foto model itu artinya gini, oh kalau kita mau lihat, mau belanja di Shopee misalkan ya, terus kita lihat, oh kalau saya pakai baju nih, kayak gini nanti bakal. Walaupun ya banyak juga yang nggak sesuai gitu. Ada yang udah pengalaman gitu. Hati-hati ya, jadi kalau misalkan kita mau beli, wah ini murah nih ternyata, apa, luggage ya, koper gitu harganya 50.000 gitu. Bagus nih modelnya. Nggak taunya pas datang ke tangan kita sekecil ini gitu. Berarti emang kita harus bisa membaca model ya, harus bisa lihat ya, teliti dimension atau ukurannya kayak gitu ya. Sama juga ya, kalau model itu kan biasanya yang langsing, kurus, cantik gitu ya. Ya bukan berarti kalian nggak cantik gitu ya. Jadi maksudnya tuh ya semua kita ya, jadi kita adalah ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan ya, pasti dalam bentuk yang paling sempurna gitu. Cuma ada kalanya apa yang kita bayangkan itu nggak sesuai gitu dengan kita gitu. Gitu ya. Oke. Mama saya sering gitu ya, beli di Shopee gitu. Oh, kok nggak sesuai gitu. Misalkan alat pembuka udang kayak gitu. Iya, karena udang yang dipakai itu udang yang ukurannya gede-gede gitu ya. Yang di Bengkulu ini ukurannya kecil-kecil ya, besaran alat pembukanya dibandingkan udangnya gitu misal. Baik, nah kemudian model matematika itu apa? Ya, jadi kalau yang namanya model itu adalah representasi dunia nyata. Nah, kalau model matematika itu adalah rumusan matematis problem real kehidupan. Jadi biasanya kita merepresentasikannya dalam bentuk rumus gitu ya, dalam bentuk sekan bagan dan sebagainya. Oke, penyelesaian matematis model matematika menghasilkan tafsir solusi terhadap problem real. Ya, jadi ada masalah dunia nyata, kita dekati dengan model, kemudian kita selesaikan atau kita analisis, kemudian nanti kita cek apakah itu menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah kemudian ya pokoknya banyak ya yang namanya definisi model gitu ya. Tetapi yang paling sederhana yaitu representasi dari dunia nyata. Atau boleh juga ini ya, perwakilan atau representasi atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual atau real. Nah, suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Ya. Nah, jadi memang ya banyak ya, misalkan kita ada model yang sangat ada problem kehidupan nyata yang sangat kompleks misalkan gitu ya. Akan tetapi kalau kita mau membuat model yang benar-benar mirip dengan dunia nyata itu akan sangat complicated atau akan sangat rumit modelnya. Makanya kita perlu asumsi, perlu penyederhanaan. Baik ya. Sama nanti pada saat teman-teman menulis skripsi gitu ya. Maka nggak masalah kalau misalkan kita bermain dengan asumsi atau kita sederhanakan problem realnya. Karena memang sebenarnya ya yang namanya model itu semuanya salah gitu. Mungkin teman-teman saya tulis aja ya. Ingat quotes yang sangat terkenal dari George E.P. Box ya. Box ya yang mengatakan all models ya semua model itu salah gitu ya, but some are useful. Itu ingat ya, tapi jangan pula kita bersembunyi di kata-kata ini pada saat kita ujian skripsi nanti. Jadi misalkan gini ya, kalian misalkan mau membuat model pendapatan petani misalkan ya. Kalau dia nanam jagung, nanam padi, maka dalam 1 tahun itu dapat keuntungan berapa misalkan. Ternyata salah model kalian itu. Gitu. Ya, nggak realistis lah. Terus jangan pula kalian bilang ke
penguji ya, Ibu, all models are wrong. Nah, kayak gitu. Ya, boleh salah, cuma jangan kebangetan salahnya, kayak gitu. Ya, jadi sebisa kita bagaimana model yang kita buat itu mendekati kondisi realnya. Oke ya teman-teman, jadi ya kita realistis aja, memang model itu tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa menjadikannya berguna. Seperti itu. Oke, model itu juga bisa didefinisikan sebagai ya, sesuatu yang memperlihatkan hubungan langsung maupun tidak langsung, serta kaitan timbal balik sebab akibat. Ya bisa aja, misalkan kalau uang bulanan kalian sekian, maka kalian bisa memilih menu apa, kayak gitu bisa jadi kan? Atau misalkan ya dalam satu semester itu kalian kirimannya lancar, maka IPK kalian meningkat gitu. Siapa tahu kan? Bisa jadi kan? Dan kalian makan makanan yang bergizi, maka kalian mengerjakan tugas itu dengan lebih cepat, lebih semangat. Nggak tahu, ini saya ngaco aja, ini ibaratnya bisa jadi kan hubungan-hubungan gitu ya, hubungan X dan Y itu seperti apa gitu. Nah, baik, model juga bisa dinyatakan sebagai abstraksi dari realitas. Wujud model kurang kompleks daripada realitas itu sendiri. Ya, tentunya ya. Oke, model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji. Nah, model itu banyak ya. Ya contohnya tadi ya, misalkan foto itu pun model gitu ya. Kalau kita mau belanja gitu ya, maka kita lihat. Kemudian kita lihat ya, misalkan suatu model fisik adalah bentuk kopi lebih kecil atau lebih besar dari suatu objek. Ya, jadi ada kalanya kita perbesar, ada kalanya kita perkecil. Nah, contohnya teman-teman yang belajar di fisika atau biologi gitu, kan akan sangat susah ya melihat atom kayak gitu kan, nggak bisa dilihat kan. Nah, cuma itu dimodelkan dengan gambar yang lebih besar. Atau sel aja, gitu ya. Atau bakteri aja kan susah kita melihatnya kan. Makanya kita lihat di bawah mikroskop, ya dengan pembesaran sekian ribu kali katakanlah. Kemudian kita gambar. Nah, gambar dari bakteri itu katakanlah itulah yang kita sebut sebagai model. Model yang diperbesar ya. Jadi untuk hal-hal yang kecil kita bisa perbesar ya. Tetapi untuk hal-hal yang sangat besar itu bisa kita perkecil. Contohnya misalkan model pesawat terbang kayak gitu ya. Nah, itu kan kita buat modelnya itu menjadi lebih kecil. Atau misalkan nanti teman-teman setelah menikah misalkan ya mau membeli rumah gitu ya. Maka kayak apa sih model rumahnya itu? Maka itu bisa oleh developer itu ditampilkan dalam bentuk maket yang lebih kecil atau paling enggak denah gitu ya. Oke. Nah, ini berbicara masalah hal-hal yang kecil ini ya. Ya memang mata kita ini terbatas ya. Kita nggak bisa lihat bakteri gitu. Kutu aja susah kita ngelihatnya. Itu harus disyukuri ya teman-teman. Cobalah kalau kalian bisa melihat ya, mata kalian super, bisa melihat sesuatu yang bergerak-gerak di makanan kita gitu. Nggak akan makan gitu ya. Gitu. Jadi bersyukurlah ya bahwa kemampuan mata kita itu terbatas. Untung ya, ya walaupun kemampuan mata kita ini luar biasa ya. Kita nggak perlu harus memfokuskan, itu nggak kan emang otomatis kan? Otomatis gitu. Cuma alhamdulillah ya mata kita nggak bisa nembus tembok gitu, itu alhamdulillah. Nggak bisa lihat yang kecil banget, alhamdulillah. Nggak bisa lihat. Mungkin kalau kita bisa menembus, di sana ada planet Mars, ada komet mau menabrak, kayak gitu misalkan. Itu mungkin kita nggak bisa tidur gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya. Keterbatasan kita tuh bagus gitu. Oke. Nah, lagi ya kita bicara masalah model fisik. Secara geometris, model dan objek yang ia representasikan sering mirip dalam pengertian bahwa yang satu merupakan penskalaan dari yang lain. Jadi dalam kasus tersebut, skala merupakan karakteristik yang penting.
Iya, jadi misalkan teman-teman mau membeli rumah gitu ya, kemudian mau membuat rumah gitu, kemudian minta ke arsitek seperti itu, skalanya 1:100 misal. Oke, ada yang tahu nggak apa sih maksud skala 1:100? Silakan kalau mau tunjuk tangan. Oke, jadi kalian lihat, oh di sini nih ruang tamunya, oh di sini nih ruang keluarga, dapurnya, kamar tidur, teras, garasi, musola misalkan ya, ruang belajar, kolamnya gitu. Nah, itu ada misalkan ada skala 1:100. Apa maknanya? Saya tulis di sini aja. Apa? Oke, tunjuk tangan deh satu aja, jangan bergumam-gumam. Tunjuk tangan satu orang. Berani lah, berani. Apa makna skala 1:100? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Skala 1:100 itu berarti satu unit pada model itu mengikuti 100 unit pada kehidupan ya, pada kondisi yang sebenarnya. Iya, betul ya. Jadi 1:100 itu maksudnya satu unit, ya apapun unit itu, bisa 1 senti gitu ya, pada model atau pada peta, itu mewakili 100 unit atau ya kondisi yang sebenarnya. Ya betul, seperti itu ya. Atau itu kan kalau dari besar ke kecil ya. Atau bisa juga ya kalau dari kecil ke besar gitu ya. Jadi bakteri ini ya 1 senti ini mewakili berapa mikron misalkan seperti itu ya. Baik, model fisik dari suatu objek berskala besar biasanya lebih kecil. Sebaliknya, dari objek berskala kecil adalah lebih besar. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, model matematika ya. Suatu model matematika menggunakan bahasa matematika untuk mendeskripsikan suatu sistem ya. Biasanya yaitu dengan rumus misalkan gitu ya. Apakah dia berbanding terbalik atau berbanding senilai seperti itu. Kemudian model matematika digunakan tidak hanya dalam ilmu alam seperti fisika, biologi. Oh ya, ini Bu Ratna ya. Kita udah mulai nggak apa-apa ya Bu? Kita udah mulai nggak masalah. Iya nggak apa-apa. Ya, jadi kami tim teaching ya. Jadi nanti kita ngajarnya berdua, nilainya juga berdua gitu ya. Baik, jadi model matematika itu digunakan tidak hanya dalam ilmu alam seperti fisika, biologi, ilmu bumi, meteorologi, dan teknik, tapi juga dalam ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Ya, jadi intinya model matematika itu luas banget ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, loh ilmu ekonomi kan itu punya orang sosial gitu ya. Nah itu tergantung pendekatan ya. Kalau di luar negeri itu biasanya ilmu ekonomi itu ya mirip-mirip seperti riset operasi seperti itu ya. Jadi kebanyakan orang-orang IPA itu yang kuliahnya di bagian ekonomi ya. Ada yang namanya manajemen science seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia ya biasanya memang soshum ya untuk seseorang yang mau berkuliah di ekonomi seperti itu. Tapi itu lagi-lagi tergantung pendekatan ya. Ya sama kayak ilmu psikologi itu ya. Itu kalau di UGM katakanlah itu teman-teman soshum. Tetapi kalau di Unpad ya Pajajaran itu teman-teman dari eksak. Tetapi mungkin kalau sekarang itu tidak jadi masalah lagi karena kita kurikulumnya adalah kurikulum merdeka ya. Jadi nggak kenal lagi IPA IPS kayak gitu. Cuma kalau zaman saya dulu kayak gitu ya. Oke, jadi ini bisa kelihatan ya bahwa matematika itu digunakan di mana-mana ya. Di mana-mana gitu ya. Dan saya berharap kalian menguasai mata kuliah ini ya, karena bisa jadi ya nanti kalian skripsinya mengarah ke sana. Oke, baik ya. Jadi itu dia model matematika ya. Representasi dunia nyata yang dinyatakan dalam bahasa matematika. Nah, jadi model itu ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, yang statis itu salah satunya ya. Kalian sudah belajar ya program linear ya. Nah, itu kan kelihatan banget ya itu statis seperti itu ya. Jadi boleh dinyatakan dalam
relasi seperti ini ya, YT sama dengan FU. Maksudnya output YT itu tergantung hanya pada nilai input U pada waktu tertentu. Ya. Tetapi ya, kalau dinamis ya, maka pada waktu T itu tergantung ya pada nilai inputnya. Contohnya seperti ini. Oke. Baik, itu nanti akan kita bahas. Nah, sifat model itu ada yang secara garis besar ya, walaupun ya pembagian model secara apa dulu. Nah, tapi kalau ini pembagian model berdasarkan sifatnya, itu ada yang pertama stokastik atau probabilistik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mendengarkan istilah stokastik itu sama aja maknanya dengan probabilistik. Nah, jadi dia itu ya sering dipakai karena perihal yang dikaji itu umumnya mengandung keputusan yang tidak tentu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu uncertain, ya tidak pasti. Ya, bagi manusia itu tidak pasti, walaupun bagi Tuhan itu ya sudah pasti gitu ya. Cuma bagi kita ya banyak sekali fenomena dunia nyata ini memang yang mengandung keputusan yang tak pasti. Gitu ya. Kemudian biasanya mengkaji ulang data atau informasi terdahulu untuk menduga peluang atau probabilitas kejadian tersebut pada keadaan sekarang dan atau yang akan datang. Ya, dengan asumsi terdapat relevansi pada rangkaian waktu. Nah, jadi begini teman-teman, ini sebagai contoh aja ya. Misalkan kalian itu punya toko lah misalkan ya. Nah, toko apa kue, katakanlah seperti itu. Nah, bisa nggak kalian meramalkan, oh besok itu permintaan kue saya misalkan ada 10 loyang misalkan. Itu kira-kira bisa nggak kalian meramalkan? Meramalkan dengan pasti 100% itu tidak mungkin. Akan tetapi kita bisa ya berdasarkan data lampau gitu ya. Itu kita bisa tuh menebak. Ya, jadi yang namanya kita meramalkan itu ada ruang ketidakpastian, ada ruang kesalahan juga. Sama seperti misalkan peramalan cuaca aja. Perakiraan cuaca gitu ya. Itu ada unsur ketidakpastian. Coba mungkin kalian kalau di Bengkulu mungkin kita tidak begitu tergantung pada aplikasi katakanlah AccuWeather gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian suatu saat mungkin nanti hidup di negara 4 musim, itu kayaknya perlu banget gitu karena untuk katakanlah menyesuaikan baju yang akan dipakai hari itu gitu ya. Jadi oh hari ini bakal segini nih suhunya. Seperti itu penting banget. Akan tetapi kita juga harus bersiap karena peramalan itu paling dia 70% akurat, 80% akurat itu udah hampir nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang peramalan 100% sekian. Gitu ya. Jadi pasti ada ruang untuk kesalahan ya pada saat kita meramalkan sesuatu ya. Karena ada ketidakpastian di sana. Oke, ya. Jadi sama kayak misalkan kalian meramalkan berapa nilai kalian gitu. Ya nggak mungkin kalian bilang oh 100% pasti saya dapat nilai A. Gitu. Belum tentu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Gitu ya. Ya, tapi kalau model yang bagus itu kalau bisa memang hampir pasti kayak gitu lah ya. Walaupun katakanlah akan susah sekali untuk mendapatkan hal yang pasti itu. Oh ya, ini saya mau berbagi aja gitu ya. Jadi ini karena kita manusia ya, ibaratnya tuh tidak bisa kita memastikan secara valid itu tidak bisa. Oh ya, jadi begini, saya punya teman ya, waktu itu dia ujian wawancara ya, mau dapat S3 gitu. Nah, kan ditanya tuh apa nih nanti topik S3-nya gitu. Nah, peramalan cuaca dia bilang, hujan atau tidaknya kayak gitu ya. Berdasarkan data lampau. Udah, jadi pertanyaan pengujinya tuh gini, oke, misalkan model kamu tuh bagus banget misalkan. Ini teman saya dari Malaysia gitu. Misalkan model kamu tuh bagus banget dan kamu yakin bahwa besok tuh hujan gitu. Tapi kalau Tuhan katakan itu tak hujan, macam mana gitu kan? Kayak gitu kan? Terus dia nggak jawab gini, oh model saya ini benar, pasti hujan gitu. Enggak, tapi ternyata dia bilang, ya kalau Tuhan katakan tak hujan, ya tak hujan. Lulus dia. Jadi intinya tuh sebenarnya kita manusia tuh hanya bisa meramalkan ya.
Oke, sebaik apapun ramalan kita, tapi kalau Tuhan mengatakan nggak jadi ya nggak jadi. Sama kayak misalkan jodoh gitu ya, kayaknya udah pasti banget gitu ya, dapat gitu ya. Tapi kalau Tuhan katakan belum jodoh ya ada aja, gitu ya. Jadi uh, ya itu masalah dunia nyata juga ya, walaupun itu sangat complicated. Nah kemudian masalah yang sifat model yang lain ya, model yang lain itu adalah model deterministik. Ini berasal dari kata determin ya. Jadi model kuantitatif yang tidak mempertimbangkan peluang atau probabilitas kejadian. Nah, seperti yang kalian pelajari di program linear yang biasa gitu ya, program linear biasa itu modelnya deterministik. Jadi kan misalkan sebagai contoh ya, kalau ada petani yang menanam padi gitu ya, dalam waktu sekian, luas lahannya sekian, maka keuntungannya sekian. Jagung ya, luas lahannya sekian, keuntungannya sekian dalam waktu sekian. Itu udah pasti semua kayak gitu ya. Terus nanti kita bisa mendapatkan nilai objektif fungsinya seperti itu. Itu kayaknya udah pasti. Padahal ya biasanya ya apa yang kita rencanakan bisa saja berubah. Contohnya, ternyata pada bulan berjalan itu kurang air misalkan sehingga produksinya kurang, atau bahkan bisa aja gagal panen misalkan. Ya, jadi itu apa ya? Sebenarnya ya dalam dunia nyata itu ada ketidakpastian. Tetapi oke lah untuk perhitungan di atas kertas kita nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita berangkat dari model deterministik dulu, baru nanti kita kembangkan ke model probabilistik. Nah mungkin kalian udah pernah dengar istilah stochastic linear programming. Nah itu ada ya, stochastic SLP namanya, stochastic linear programming. Jadi dia itu ada beberapa skenario. Jadi misalkan gini, kalau cuaca bagus, ya, maka nanti probabilitas hasilnya adalah sekian. Kalau cuacanya biasa-biasa aja, maka nanti dengan probabilitas tertentu hasilnya sekian. Kalau cuaca buruk, maka hasilnya sekian. Maka nanti ketiga skenario itu kita sama-sama hitung. Itu ada ya yang namanya stochastic linear programming. Dan itu sekarang lebih area yang lebih banyak diteliti ya dibandingkan linear programming yang biasa. Tapi ya lagi-lagi untuk sampai ke SLP atau stochastic linear programming tentunya kita harus menguasai dulu yang deterministik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian model deterministik ini juga memusatkan penelaahannya pada faktor-faktor kritis yang diasumsikan mempunyai nilai eksak dan tertentu pada waktu gitu ya. Jadi udah pastilah kalau langkah ini yang diambil maka hasilnya sekian. Baik, ini ya. Jadi sifat model deskripsi itu dibuat hanya untuk semacam deskripsi matematis dan dari kondisi dunia nyata, kemudian untuk mempermudah penelaahan suatu permasalahan. Kemudian optimalisasi ya perbandingan antar alternatif itu dilakukan. Kemudian solusi dari model optimalisasi adalah merupakan nilai optimum yang tergantung atau dependen. Ya. Oke, baik itu dia sifat-sifat model. Ya, ini pendahuluan saja. Ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, nah ini yang akan kita bahas ya dalam satu semester ini. Jadi yang pertama kita review fondasi ilmu, ya, kemudian persamaan difference dan persamaan diferensial, kemudian persamaan state linear. Nah ini semua ada di buku ya. Ya semoga kelas ini kecepatannya bisa ya sampai akhir sini. Nah karena ini masih kontrak perkuliahan ya, ini yang saya tawarkan. Ya boleh kita diskusikan ya. Tentunya nanti penilaiannya karena saya dan Bu Ratna yang menilai, maka nanti nilai dari saya dan nilai dari Bu Ratna itu dibagi 2 seperti itu. Nah ini untuk mungkin ini ya kalau saya sampai UTS saja. Jadi nanti untuk Bu Ratna bisa dibicarakan pada saat perkuliahan Bu Ratna gitu ya.
Oke, untuk 8 kali pertemuan ini ya, sampai UTS gitu ya, maka kalian setuju nggak nih tingkat kehadiran dinilai? Karena ada juga kelas yang bilang nggak usah, Bu. Setuju ya? Berapa persen? 10% ya. Ini maksimum ya. Maksimum ini 10%. Setuju kalian nih? Setuju. Oke, tugas dan kuis mungkin ini bagaimana kalau 40%? Kemudian UTS-nya 50%. Setuju nggak? Nah, kemudian oke, ada yang mau menawar boleh. Ini untuk ini ya, untuk penilaian dari saya. Jadi memang jumlahnya harus 100%. Oke, ada yang mau berpendapat? Oke, nah kemudian untuk mengikuti UTS itu kan berdasarkan peraturan rektor nomor 25 tahun 2020 itu 75% ya. Berarti 6 kali ya UTS itu. Dari 8 pertemuan itu 6 kali kalian harus hadir secara fisik ya. Oke, artinya ya kalau sudah 5 kali masuk baru boleh ikut UTS. Jadi dalam 8 kali pertemuan itu kalian diperkenankan untuk tidak mengikuti atau tidak datang itu 2 kali. Dikasih jatah 2 kali. Tapi jangan pula kalian optimalkan ya. Oh, saya baru 1 kali bolos. Nah, 1 kali lagi. Biar full jadi 2 kali. Oke, setuju nggak nih? Oh ya, mungkin saya harus diskusi juga sama Bu Ratnan ya. Sebenarnya gini, kalau dari tahun-tahun lalu itu saya kasih jalur jalan tol gitu ya, bagi mahasiswa yang bisa menulis artikel dan juga berhasil submit aja. Itu nilainya langsung A gitu. Nah, setuju nggak Bu Ratnan? Ini semester 5. Tapi semester 5 sekarang kan insya Allah udah bisa lah ya nulis artikel ya. Jadi, tapi artikelnya yang ada hubungannya dengan mata kuliah ini. Jangan pula kalian nulis artikel tapi topik yang lain nggak gitu. Itu jadi kalau ini apa saran dari saya ya, kalau misalkan kalian bisa menulis artikel sampai nanti terakhir bulan November lah gitu ya. Submit aja, berani submit gitu. Nah, itu atau accepted ya Bu Ratna ya bagusnya ya. Ikut aja ya. Oh iya, baik. Ah itu udah Bu Ratna usulannya baik sekali ya. Jadi walaupun kalian menulis sendiri nggak benar-benar dilepas gitu ya, tetap kita konsultasikan. Oke. Baik ya, nih saya tulis aja di sini. Apa ya? Ini penawaran khusus ya. Ya. Jadi apa mahasiswa tulis artikel kemudian tentu ada bimbingan dari kami gitu ya, karena nama kami juga bakal ada di situ gitu kan. Kemudian konsultasi dengan dosen, dengan kami gitu ya. Lalu submit ya, submit mungkin paling lambat akhir November lah ya, lambat akhir November. Maka ini kami insya Allah akan memberikan kalian nilai itu langsung A. Ya. Menarik bukan? Nah, tapi kalau misalkan kalian, aduh kayaknya susah deh nulis artikel gitu ya. Ini paling nggak apa-apa Sintanya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini di submit.
di Sinta. Apa itu Sinta? Carilah nanti ya. Jadi itu rankingan jurnal nasional ya. 1 sampai 5 lah ya. Gitu ya. Nah, ini ya, selama saya ngajar di UNIP ini, dulu belum pernah ada gitu ya. Tapi ternyata 2 tahun yang lalu ada ya. Bahkan dia sampai di akhir itu dia udah bisa bukan hanya submit tapi udah publish. Udah langsung saya dapat A gitu. Langsung dia dapat A. Cuma karena anaknya itu apa? Aktif ya. Bu, nggak apa-apa Bu, saya tetap ikut UAS. Saya penasaran gitu. Jadi dia udahlah submit, accepted, UAS juga nilainya bagus. Tapi sayangnya ya, sorry ya, sayangnya bukan dari UNIP karena waktu itu saya mengajar mata kuliah program Permatasari, jadi boleh dari universitas lain gitu ya. Dan itu kebetulan dia dari UIN Jakarta. Dari UIN Jakarta. Ada tuh sampai sekarang ada. Kalau lihat di Google Scholar saya ada nama dia sih. Itu ya, jadi saya berharap ya adalah dari kita gitu. Kemudian tahun lalu ada Kak Rewan kalau nggak salah. Kak Rewan juga seperti itu. Kenal nggak Kak Rewan? Kenal kan? Itu. Jadi kita bisa kok ternyata gitu ya. Nah, jadi teman-teman cobalah ya nulis gitu ya. Walaupun sekarang banyak yang bilang nggak apa-apa nulis paper, udah pakai tanya aja sama chat GPT gitu, langsung jadi. Ya nggak gitu juga kali ya. Jadi tetap idenya dari kita. Kalau untuk katakanlah memperbaiki atau apa ya, menyempurnakan boleh lah pakai software ya kan. Tapi kalau bisa kita yang mengerjakan. Baik, ini ya penilaian. Ini sudah di approve oleh kami penilaian khusus. Tapi untuk yang ini khususnya, ini jalur reguler ini, ada yang mau didiskusikan boleh? Setuju ya ini ya? 10, 40, 50. Nah, oke, mungkin itu ya. Nah, siap-siap juga bisa jadi ya tugas atau kuis. Ini kalian bisa jadi ya, misalkan saya minta kalian presentasi ya kehidupan nyata yang bisa didekati dengan pendekatan pemrograman dinamis, bukan pemrograman ya, sistem dinamis ini gitu ya. Kemudian kalian presentasi 5 menit, bisa jadi kan? Ini ada berapa peserta gitu ya? Kan bisa ya dalam beberapa pertemuan itu kita bisa mendengarkan presentasi. Atau kalau nanti tidak cukup waktunya, bisa jadi kalian buat video 5 menit gitu ya, katakanlah ya, yang menjelaskan tentang masalah-masalah dunia nyata yang bisa dipandang sebagai ini sistem dinamis ini dan bagaimana solusinya. Ya, siap-siap saja seperti itu ya. Saya sebutkan di awal ini agar kalian bersiap-siap. Karena memang kita ya sebagai mahasiswa itu kalau bisa memang kita bisa menulis, kita juga bisa presentasi. Seperti itu ya. Jadi memang inilah saat kita untuk mengasah bukan hanya hard skill kita tetapi juga soft skill kita. Ya jangan menganggap saya nggak bisa gitu presentasi. Ya harus bisa ya. Semua itu bisa dipelajari ya teman-teman ya. Bisa dipelajari. Apalagi sekarang kan kita sudah dimanjakan oleh teknologi gitu ya. Jadi bisa aja misalnya kita presentasi nih 5 menit. 5 menit itu kira-kira berapa sih? Kata yang bisa kita sebutkan mungkin 500 kata ya mungkin ya. Saya nggak tahu nih. Saya ngaco aja gitu. 500 kata ya sudah ya. Kalau misalkan kita benar-benar nggak bisa presentasi ya sudah buat dulu. Kita tuh mau ngomongin apa dalam 5 menit itu. Kemudian kita buat semacam skripnya. Kemudian kita latihan. Kemudian kita ya udah take video gitu. Gitu ya bisa ya. Jadi masing-masing teman-teman kalau bisa yang belum punya channel YouTube, buatlah sekarang. Karena bisa jadi itu nanti silakan video tersebut di-upload di channel YouTube-nya masing-masing. Nah itu ya, jadi PR pertama kalian buat channel YouTube kalian masing-masing. Kalau bisa nama asli, ya. Berani nggak? Ya, walaupun nanti video yang kalian upload itu bisa jadi tidak publik, nggak masalah. Yang penting itu memudahkan. Sebab kalau kalian nanti
kirim videonya ke saya lewat WhatsApp, itu bisa jadi memori saya penuh kan, nanti belum sempat saya lihat udah terhapus gitu. Cuma kalau diupload di YouTube ataupun sebenarnya nggak apa-apa sih Google Drive gitu ya, akan tapi lebih ringan kalau kita uploadnya di YouTube. Itu tolong ya. Jadi silakan dibuat ya. Nanti saja ya. Kalau sekarang mungkin butuh waktu ya, butuh waktu. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Nah ini dia textbooknya. Nanti akan saya bagikan ini, atau sekarang saja saya bagikannya ya. Ini ya Bu Ratna, saya bagikan yang kemarin buku Ibu itu ya. Oke. Dan ini kalau yang dari Pak Fanani dulu, ini ya Luenberger ini. Ini saya juga udah cetak. Silakan kalian kalau lebih nyaman gimana melihat soft file atau cetak, silakan. Cuma emang cetak tuh pakai biaya gitu ya. Silakan. Kalau saya kayaknya orang zaman dulu gitu, jadi lebih enak kalau dicetak gitu, karena bisa dicoret-coret juga. Gitu. Ya, cuma kalau kalian terserah ya, kalau mau dalam soft file nggak masalah. Itu ya, jadi textbooknya yang utama adalah yang ini, Luenberger ini dan yang satunya. Oke, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Baik, jadi sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya, yang akan kita pelajari kan. Coba kalau kita lihat buku Luenberger-nya ini, sebenarnya buku-buku yang lain itu bisa kalian pelajari ya, cuma mungkin buku putih kita itu dua itulah ya. Saya lupa namanya ini apa nih? Ada ya. Ini ya, Lawrence. Saya nggak tahu nih pronunciation-nya gimana, Lawrence Perko mungkin ya. Oke, jadi dua itu ya buku kita yang menjadi buku acuan utama. Tapi untuk yang pertama ini mungkin kita bahas yang ini ya. Nah ini berita baiknya semuanya bahasa Inggris gitu ya. Loh kok berita baik Bu? Ya iyalah, kan kalian nanti tamat ini harus TOEFL-nya 400 kan? Ya nggak? Udah pernah dengar belum? Nah, jadi kan sambil kita baca yang sambil membiasakan bahasa Inggris kan? Nah, gitu. Lumayan. Ya, tapi tentunya sesuatu itu harus dibiasakan ya. Tapi ini nggak masalah kan, yang namanya bahasa matematika itu kan bahasa universal ya. Jadi masih banyak nih apa angka-angka kayak gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau dari silabusnya Pak Fanani dulu kita sampai ke bab 6 aja ini udah bagus. Yang tadi kita catat itu ya. Jadi untuk Markov chain dan sebagainya itu nanti siapa tahu kalian punya ketertarikan di sini, silakan kalian pelajari. Ya. Nah nih, jadi intinya kita runut saja buku ini gitu ya. Kita belajar bersama-sama, membaca bersama-sama. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini masih ada 44 menit lagi. Nah, kita coba review ya. Kalau nggak salah di bab 3 di sini. Kita review dulu. Saya nggak tahu ini ada. Oh, ini ada ya. Jadi ada daftar isinya, langsung ke sini. Oke. Baik. Ya tentunya karena baru kali ini ya kalian lihat buku ini, tentunya belum membaca di rumah kan? Ya, karena saya juga lupa memberikannya di grup kita ya. Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama saja. Tapi insya Allah untuk yang pertemuan kali ini sebenarnya ini
review saja. Sebenarnya kalian sudah mendapatkan ini ya. Tapi mungkin bisa jadi kita perlu refresh lagi. Oke, nah coba kita lihat ya apa yang harus kita review hari ini. Jadi kita akan belajar ini aljabar linear. Terus masalah dasar dari sifat-sifat aljabar. Semoga kelihatan ya. Yang belakang kelihatan nggak nih? Kelihatan Bu, tapi yang sininya hitam gitu. Iya ya, gimana caranya ya biar bisa? Saya nggak tahu nih. Biar gimana caranya biar bisa geser? Nggak tahu saya. Oke, nggak kelihatan ya? Oh enggak Pak, tapi ini emang ini nggak ada tulisannya. Jadi pas lah ini. Oke, kemudian kita akan bahas sekilas tentang matriks dan vektor. Matriks yang khusus, kemudian operasi pada matriks ya. Atau mungkin kalian udah tahu semua ya, jadi boleh kita langsung latihan. Ini transpose matriks ya, perkalian matriks dan sebagainya. Oke, coba sama-sama kita baca paragraf pertama. Mungkin dalam membaca tuh nggak harus kata per kata sih sebenarnya ya. Yang penting kalian tahu maknanya. Yuk, sama-sama ya. Nah, kelihatan nggak nih? Linear algebra is oke. Atau mungkin gini aja, saya bagikan aja linknya. Siapa tahu kalian mau mengaksesnya dari mana? Ini ya, dari HP kalian masing-masing ya. Oke. Apa nama grup kita? Ntar dulu, saya WhatsApp. Ada ya? Apa namanya? Dinamis. Ini ya? Nah. Oh, ini banyak yang izin ya ternyata. Oke, baik. Yuk kita sama-sama baca paragraf pertama. Linear algebra is nearly indispensable. Nah, jadi untuk kata-kata yang kalian nggak tahu, itu boleh lihat kamusnya ya. Indispensable itu apa? Sangat diperlukan ya. Jadi aljabar linear itu adalah alat yang sangat diperlukan untuk analisis modern. Ya. It ini refers to apa? It ini mengacu pada linear algebra ya. Ya. Jadi boleh dibaca aljabar linear ya. Menyajikan ini ya, streamline ini notasi yang compact ya, yang lebih singkat gitu ya. Jadi ibaratnya dari notasi-notasi yang panjang itu bisa diperingkas oleh aljabar linear. Untuk masalah-masalah dengan variabel yang banyak dan format yang powerful, yang kokoh, kuat gitu ya. Untuk teori yang kaya gitu ya dari analisis linear. Bab ini adalah ya bagian introductory itu ya pengenalan gitu ya dari porsi aljabar linear yang dibutuhkan untuk dasar studi ya dari sistem dinamis. Jadi ibaratnya kalau kalian nggak bisa aljabar linear akan susah untuk lanjut ke sistem dinamik. Jadi harus dikuasai dulu. Khususnya ya 3 seksi pertama ya dari bab ini adalah ya syarat penting ya untuk bab selanjutnya.
Dan sisa dari bagian tersebut ya adalah syarat untuk bab selanjutnya. Nah, hasil-hasil lain dari aljabar linear yang penting dalam analisis sistem dinamik didiskusikan di sesi tersendiri atau individual pada bagian selanjutnya dalam teks tersebut. Oke, jadi intinya dalam paragraf 1 itu ya menekankan betapa pentingnya aljabar linear ya dalam mempelajari pemrograman pengantar sistem dinamis. Oke. Ini silakan kalian baca aja ya. Jadi intinya kita lihat aja langsung ini pendahuluannya. Oke, yang pertama ini ya dasar-dasarnya. Baik. Nah, ini nih. Kalian udah sangat tidak asing ya dengan notasi ini. Coba kalau kalian renungkan ya. A11X1 plus A12X2 plus dan seterusnya. A1N XN sama dengan Y1. Kemudian ini bawahnya ada dan seterusnya sampai YM. Oke. Nah, mungkin waktu di SMA sering ya dengar istilah sistem persamaan linear ya, SPL ya. Ada yang masih ingat nggak? Sistem persamaan linear itu ya, kalau umumnya itu kan dia terdiri atas lebih dari satu persamaan ya. Ya sama ini juga gitu. Ini ada beberapa persamaan. Pertanyaannya, ada berapa persamaan? Ada yang tahu? Dari sini sampai sini? Iya betul, ada M. Ini kelihatan ya. 1, 2, persamaan 1 ini. Persamaan 2, ini persamaannya sampai M. Oke, betul. Sekarang pertanyaannya, ada berapa variabel ini? Variabelnya ada berapa? Untuk X-nya itu ada berapa variabel? Ya, kelihatan dari sini ya. Oke. Baik. Nah, sekarang ya dari sini ya, ini bukunya ini udah lama ya. Buku tahun 79 ya. Saya aja belum lahir gitu ya. Tapi memang kalau dalam matematika itu ya walaupun bukunya lama itu tetap bisa dianggap sebagai buku yang mutakhir ya. Beda sama ilmu-ilmu sosial katakanlah, mungkin 2 tahun, 3 tahun belakangan itu harus segera diupdate. Cuma kalau buku-buku yang eksak ini ya nggak masalah. Ada juga yang tahun 70-an nggak masalah ya. Karena perkembangan ilmu eksak itu memang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Nah ini kita lihat ya, ini salah satu ya bagaimana nanti kalian kalau menyederhanakan atau menampilkan dalam skripsi gitu ya, dan seterusnya misalkan ya, ini titiknya ini cukup 3 gitu. Ya jangan kalian tambahkan gitu. Jadi misalkan dan seterusnya itu harus 3. Lihat ya, 3 ke kanan gitu ya, dan seterusnya ke bawah ini juga ada 3. Itu memang seperti itu ya. Itu bentuk bakunya. Nah, mulai sekarang kalian memang sudah harus tertib ya, harus disiplin dalam menulis persamaan matematika. Contohnya lagi, ini ada subscript ini ya. 1 ini kan angka ya. Angka itu ditulis tegak. Kemudian kalau variabel itu ditulis miring. Itu sangat diperhatikan teman-teman. Ya. Walaupun sebenarnya boleh aja sih kalian ngaco, cuma itu tidak begitu sopan ya kalau dalam matematika. Jadi memang kita harus patuh ya pada kesepakatan yang ada di matematika. Ya, jadi biasanya variabel itu memang dia italik gitu ya. Kemudian kalau angka itu dia tegak. Oke, nah kemudian di sini XI itu adalah variabel dependent. Oke, ini ada istilah dependent. Ada yang tahu nih bahasa Indonesianya apa? Oke, kemudian YI ya, I-nya dari 1 sampai M itu independent. Oke, nggak tahu ini kebalik atau enggak ya, karena biasanya kalau dalam regresi dan seterusnya, justru yang XX-nya ini yang independen gitu ya. Kemudian Y-nya ini yang
variabel yang tergantungnya gitu ya. Kalau yang ini itu tidak. Ini mungkin kalian boleh cek nanti ya. Oke, jadi tergantung konteksnya juga sebenarnya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan kalau di sini ya YI-nya itu yang diketahui atau given. Kemudian X-nya itu yang tidak diketahui. Nah, jadi lagi-lagi ini tergantung konteksnya. Nah, kemudian, inilah salah satu pentingnya kita belajar aljabar linear. Kalau misalkan variabelnya ini ada ratusan misalkan, kemudian persamaannya ada ratusan juga misalkan, maka itu akan lebih mudah kalau kita merepresentasikan persamaan tersebut dalam bentuk yang lebih kompak ya, yang lebih padat ya, yang lebih ringkas. Jadi ini seperti ini ya. Jadi yang persamaan yang panjang ini yang terdiri atas M persamaan dan juga N di sini variabelnya, maka bisa kita ringkaskan menjadi seperti ini. Bisa kalian memadankan dari sini, bisa kalian tulis ke sini ya. Oke. Nah, jadi hal-hal kecil ini ya, walaupun kita tidak ada pendadaran, tidak ada ujian komprehensif ya, akan tetapi bisa saja nanti pada saat kalian ujian skripsi, semacam hal-hal yang remeh-temeh ini bisa jadi nanti ditanyakan ya oleh penguji. Ya, jadi walaupun kita tidak ada sesi ujian komprehensif ya, kalau di Fakultas Ekonomi itu kan ada ya. Tapi kalau di matematika ini kan kita tidak punya. Tetapi bisa aja gitu pada saat ujian skripsi itu ya suka-suka penguji gitu ya. Nah, jadi coba misalkan ya, jabarkan notasi sigma ini ya, bentuk panjangnya seperti apa. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita lihat ini I-nya dari 1 sampai N. Oke, mungkin nggak apa-apa. Kita bahas saja ya. Nah, misalkan kita diminta untuk menjabarkan ya bentuk sigma ini tadi ya. AIJ, XJ sama dengan YI. Kemudian di sini J berjalan dari 1 sampai N. Ya, kemudian ini I dari 1, 2 sampai M. Ya, maka ini yang pertama kita lihat ya, I-nya itu kan dari 1 sampai N. Nah, jadi satu persatu ya, untuk yang pertama, untuk I sama dengan 1. Ya, maka ini menjadi sigma A1J XJ. Ya, ini J berjalan dari 1 sampai N. Nah, ini kalau kita jabarkan, berarti sekarang J-nya berjalan dari 1 sampai N menjadi A11 X1 ditambah, nah sekarang J-nya 2 ya. Ini tetap 1 di sini, 1, 2, X2 dan seterusnya ya, sampai J-nya itu N, berarti A1N XN. Ya, kemudian terus kanannya sama dengan YI, I-nya di sini sama dengan 1, berarti Y1. Gitu ya. Nah, lanjut sekarang untuk I-nya sama dengan 2. Ya, maka ini menjadi, ya kita masukkan I-nya 2, berarti A2J XJ, J dari 1 sampai N, maka ini menjadi A2, nah sekarang J-nya dari 1 ya, A21 X1 ditambah A22 X2 dan seterusnya ya sampai A2N XN sama dengan, ini I-nya 2 ya, berarti YI-nya menjadi Y2. Dan seterusnya, yang terakhir adalah pada saat I sama dengan M. Ya. Jadi untuk I sama dengan M, maka ini menjadi sigma ya, A MJ XJ. Berarti kita punya A M1 X1 ditambah A M2 X2 dan seterusnya sampai A MN XN sama dengan, ini I-nya sama dengan M. Berarti YM. Seperti itu ya. Jadi kalau ada bentuk sigma seperti ini, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk
panjang seperti ini. Dan sebaliknya, ya. Jadi kalau diketahui bentuk panjang seperti ini, maka kita bisa meringkasnya menjadi bentuk, ya, notasi sigma menjadi seperti ini. Atau bentuk yang lebih kompak lagi, ya, itu adalah bisa jadi ini, ya, kalau kita lihat ini adalah koefisien matriks-matriks. Ya, maksud saya ini adalah elemen dari matriks koefisien seperti itu ya. Berarti ini boleh kita tulis ya matriks koefisien A ya kemudian dikalikan dengan X ya sama dengan Y. Ya tentunya ini bercetak tebal yang menandakan dia adalah suatu matriks seperti itu ya. Jadi kita bisa menyatakan ini menjadi bentuk panjang ini dan juga seperti ini. Oke. Nah, ini dia matriks dan vektor. Nah, ini saya ingat dulu ya, ini salah satu pertanyaan pada saat seleksi masuk dosen gitu ya. Apa itu matriks? Nah, kalau kita ngeblank gitu kan, matriks ya matriks kayak gitu. Ya itu tidak menjawab sama sekali. Nah, jadi ini jawabannya. Matriks itu adalah rectangular atau persegi panjang ya, array ya. Susunan persegi panjang elemen-elemen. Ya. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, menjawabnya gitu ya. Nah, di sini ya, ingat teman-teman, kita harus tertib ya. M kali N. Jadi kalau ada matriks itu ukurannya M kali N. Jadi M ini baris dulu ya, baris. Kemudian M-nya ini potong. Jangan kebalik ya. Jadi memang harus tertib. Dalam hal ini M kali N itu baris kali kolom. Ya, atau boleh ukurannya ini dimensional, itu maksudnya ukuran M kali N. Nah, ini dia ya, matriks itu secara umum dilambangkan dengan huruf kapital tebal. Contohnya A ini, ya. Nah, sementara itu kalau elemen dari matriks itu biasanya huruf kecil, ya. Kemudian subscript-nya itu AIJ itu maksudnya baris ke I, kolom ke J. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada kasus khusus dari matriks, itu kalau M-nya 1 atau N-nya 1. Ya. Nah, coba sekarang. Kalau M-nya 1, itu berarti barisnya 1 kan? Nah, berarti dia disebut sebagai ini, matriks baris atau vektor baris. Ya. Kemudian kalau sekarang N-nya 1, berarti kolomnya 1, maka dia matriks kolom atau vektor kolom. Ya, ini sangat penting pada saat kita menyusun sistem persamaan. Oke, kemudian ini ada matriks-matriks khusus ya. Antara lain adalah matriks yang persegi. Ya, jadi kalau misalkan M kali N, M-nya sama ya. M sama dengan N atau N kali N jadinya ya. 2 kali 2, 3 kali 3, 1 kali 1. Nah, kemudian ini ada istilah bahwa AII ya, itu adalah elemen diagonal dari A. Gitu ya. Nah, kemudian ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini dia diagonal utamanya itu 1 semua gitu ya. Nah, yang lain dia 0. Itu matriks khusus. Nah, kemudian ini ya dasar-dasar operasi. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Oke, ada yang tahu nggak? Matriks A dan B itu bisa dijumlahkan kalau apa? Ya, coba sebut, tunjuk tangan. A dan B itu bisa dijumlahkan kalau apanya? Oke, jadi A dan B itu ukurannya sama ya. Ini udah ada jawabannya. Oke.
Nah, kemudian bagaimana cara kita menjumlahkannya? Ya, cukup jumlahkan elemen yang seletak. Ya. Oke, contohnya ini. Ini bisa dijumlahkan nggak? Bisa. Karena ini ukurannya apa kali apa ini? 3 kali 2 atau 2 kali 3? Iya, 2 kali 3. Ya. Oke, ini juga gitu. Berarti ya udah. A tambah B adalah, kalian lihat kan ini? 1 ditambah 2, ini hasilnya 3. 2 tambah 3 ini 5. 3 tambah 4 itu 7. 0 tambah 0 itu 0. 4 tambah min 1 itu 3. 2 ditambah min 4 itu min 2. Oke, gitu ya. Jadi mudah saja penjumlahan matriks. Nah, sehubungan dengan ini, maka kita punya hukum komutatif ya. Matriks A tambah matriks B itu sama dengan matriks B tambah matriks A. Kemudian hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan A tambah B dulu baru ditambah C. Jadi ini kurungnya aja ya. Kalau yang depan ini B tambah C ditambah duluan gitu ya, baru ditambah A. Kalau yang ini A tambah B dulu baru hasilnya tambah C. Baik, kemudian operasi selanjutnya adalah perkalian skalar. Jadi kalau misalkan kita punya alfa itu skalar, kalikan matriks A. Ya, contohnya ini, matriks A-nya adalah 2, 1, 0, 1, 4, min 1. Maka kalau alfanya atau skalarnya 2, maka 2A adalah cukup kalikan semua elemen A ini dengan angka 2. Jadi 4, 2, 0, 2, 8, min 2. Nah, tapi yang hati-hati tuh ini nih. Nah, matriks A kali B. Oke. Baik. Nah, ada yang tahu nggak? Matriks A dikalikan B itu ada hasilnya kalau apa? Oh ya, kita nggak milih kontil tadi ya. Nggak, saya mau ini kenapa ini? Boleh gimana caranya biar ini hilang? Apa ya? Atau di sini aja deh. Kalian ngeliat ya sini. Baik. Coba ada yang mau berpendapat? Ya, saya kehilangan pena saya ya. Matriks A. Kelihatan nggak? Bisa dilihat ini ya. A kali B, ya. Itu apa syaratnya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, jadi di sini ada contoh ya, sebagai contoh. Ini ada matriks A. Itu elemennya 1, min 2, 0. Kemudian 2, 1, 3. Ya, kemudian matriks B-nya itu 1. Ini sama-sama lihat ya, siapa tahu nanti saya ada yang salah tulis. 1, min 3, 3, 0. 1, 4, min 1, 0. 2, 1, 2, 1. Oke, coba sekarang siapa yang mau berpendapat? Syarat 2 buah matriks bisa dikalikan itu kalau apa? Silakan tunjuk tangan. Oke. Silakan. Iya, boleh. Siapa namanya? Alda, ya, silakan. Oh ya, betul ya. Kedengaran yang lain? Ya, jadi 2 buah matriks bisa dikalikan jika ya jumlah kolom matriks yang pertama, ya sebut saja misalkan ini N kali P gitu ya, yang A ini, sama dengan jumlah baris ya pada matriks kedua. Misalkan seperti ini ya, jadi ini sama nih.
ya. Kolom matriks yang pertama itu sama dengan baris matriks yang kedua. Maka nanti dia akan menghasilkan matriks baru dengan ukuran dalam hal ini apa? N dikali gitu ya. Ukuran akhirnya adalah ini. Baik, sama. Ini juga matriksnya berapa kali berapa nih? 2 kali 3. Nah, kemudian matriks B ini berapa kali berapa? Nah, ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena ini kan 3 nih. Ini juga 3. Maka nanti dia akan menghasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 4. Oke, 2 kali 4 itu kalau kita lihat 2 baris, 4 kolom ya. Jadi nanti seperti ini yang akan kita isi ya. Ya nggak? Nah, ada yang tahu bagaimana cara mengalikannya? Ya. Ya, perkalian baris kali kolom. Ayo sama-sama kita kalikan. Jadi ini, anggap ini garis imajiner ya. Baris kali kolom gitu ya. Ini, tapi jangan kalian tulis ya pada saat ujian ya. Ini di kertas buram gitu ya. Oke, baik. Jadi yang pertama, elemen yang pertama, baris pertama ini kalikan kolom pertama. Ya, berarti nanti 1 kali 1 plus min 2 kali 1 plus 0 kali 2. Gitu ya. Baik, kita tulis berarti hasilnya adalah 1 kali 1 ditambah min 2 kali 1 ditambah 0 kali 2. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, atau mungkin langsung ditulis hasilnya di sini berapa? Berapa tuh hasilnya? 1 dikurang 2 min 1, ya min 1 ya. Oke. Baik, kemudian untuk mengisi yang di sini, ya, itu berarti masih baris pertama ini kali kolom kedua. Ya, berarti kita punya, mungkin sekarang udah bisa langsung. Atau nggak apa-apa. 1 kali min 3 ditambah min 2 kali 4 ditambah 0 kali 1. Oke, berapa tuh hasilnya? Min 3, ya min 11. Ya. Oke, kemudian yang terakhir masih di baris 1. Bukan yang terakhir ya, masih ada nih. Kalikan ini ya. Berarti kita punya 1 dikalikan 3 ditambah min 2 kalikan min 1 ditambah 0 kalikan 2. Ya. Berarti hasilnya adalah oke, 5. Dan yang terakhir masih di baris 1 kalikan ini ya, berarti kita punya ya 0 ya. Ini gampang ya. Udahlah, kalian rangkaikan saja itu hasilnya nanti 0. Baik, baris pertama beres. Sekarang baris kedua ya. Baris kedua kali kolom pertama, nanti kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke. Baik, berarti kita punya min 2 kali bukan min ya, 2 aja ya. 2 kali 1 plus 1 kali 1 plus 3 kali 2. Berapa nih? 2 tambah 1 tambah 6, berarti 9. Lanjut, sekarang baris kedua kali kolom kedua. Ya, berarti kita punya 2 kalikan min 3 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali 1. Berarti min 6 ditambah, ini 7 ya hasilnya, 1. Ya. Sekarang baris kedua kalikan kolom ketiga ini. Ya, berarti kita punya 2 kalikan 3 ditambah 1 kalikan min 1 ditambah 3 kalikan 2. Berarti 6 dikurang 1 ditambah 6, yaitu 11 ya. Nah, yang terakhir 0 0 ya 3 ya. Baik. Itu dia ya. Sesuai dengan yang di buku ya. Jadi matriks C-nya ya sebut saja ini matriks C adalah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kalau di komutatif tadi kan A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, bagaimana kalau perkalian? Apakah A dikalikan B itu sama dengan B kalikan A? Ini tanda tanya. Sama nggak? Tidak ya, buktinya aja ya. Bahkan contoh kasus kita ini kayaknya malah nggak bisa dikalikan ya. Ya nggak?
Misalkan B-nya itu kan 3 kali 4, A-nya 2 kali 3 ya. Berarti kan ini 4 dan 2 itu nggak sama ya. Oke, tapi ada kalanya ini sama loh. Ada yang tahu nggak? Bisa aja ya kalau misalkan matriks A kalikan matriks identitas, itu sama dengan matriks identitas kalikan matriks. Itu sama, cuma ini tidak berlaku umum ya. Nah, kayak gitu. Ya. Baik, kita kembali lagi pada buku. Baik, nah ini ada istilah inner product. Ini salah ketik ya. Lucu ya, ini harusnya U kan? Iya, oh ternyata bisa juga salah ketik ya. Ya ini bukti bahwa buku ini ciptaan manusia ya. Oke, satu, saya juga nggak bisa menggeser. Nah, apa itu inner product? Nah, inner product itu sebenarnya sama ya perkalian juga. Cuma perkalian khusus antara ini. Nah, ya jadi ada vektor baris, ada vektor kolom. Vektor baris kali vektor kolom, itu nanti hasilnya adalah 1 kali 1, yaitu skalar. Oke, contohnya ya, langsung aja contoh. Jadi misalkan ada baris ya, vektor baris, misalkan vektor apa? Misalkan A-nya itu vektor baris, berarti 1 kali N misalkan ya. Kemudian matriks B itu vektor kolom. Nah, gitu ya. Tapi ini lagi-lagi ukurannya harus sama ya ini. Jadi vektor baris dengan ukuran N gitu ya, dan vektor kolom dengan ukuran N, itu kalau dikalikan, maka nanti akan menghasilkan matriks baru dengan ukuran 1 kali 1 yang nggak lain itu adalah skalar. Nah, itulah dia inner product. Ya, jadi ini nanti matriks, sebut saja matriks C dengan ukuran 1 kali 1, yang nggak lain dia adalah skalar. Ya, oke, baik ya. Masih bisa diikuti ya nih ya. Mudah ya, karena ini sifatnya review. Terus, nah ini. Oh ya, tapi pertanyaan saya ya. Ini kan kalau P dikalikan X ya, hasilnya adalah skalar ya, 1 kali 1. P kali X ya. Tapi apa yang terjadi kalau kebalikannya, X kalikan P? Bisa dikalikan nggak nih? Ada yang bilang tidak? Coba kita lihat ya. Ini saya mau ngopi gimana sih? Ctrl C. Saya ke bawah. Sini Ctrl V. Nah, ini bisa ya. Baik. Nah, baik. Bentar dulu. Ini gimana sih? Sebentar. Nah, inner product itu kan berarti P kali X ya. Karena kan baris kali kolom ya. Oke, coba sama-sama kita jabarkan. P kalau dikalikan X, ini memang dia tebal ya teman-teman, karena kan dia berupa vektor ya. Dah, coba kalau kita kalikan, P1, P2, P3, kalau dikalikan dengan X1, X2, X3. Udah, ini kan berarti ini kalikan ini kan? Ya udah, berarti hasilnya apa nih? P1X1 plus P2X2 plus P3X3. Udah, ini kan dia kalau kita jumlahkan berarti hanya satu buah gitu ya, 1 kali 1. Sekarang pertanyaannya gimana kalau dibalik gitu ya? Kalau X kalikan P gitu. X dikalikan P. Ya, itu bisa dikalikan nggak nih? X1, X2, X3. Bisa nggak dikalikan dengan P1, P2, P3 ini? Oke, ada yang berpendapat? Bisa dikalikan?
Bisa nggak? Ya udah gini aja caranya. Kalau misalkan kita ragu, ya udah ini ukurannya berapa? Berapa baris nih? 3 baris, 1 kolom kan? Ini berapa baris? 1 baris, 3 kolom kan? Ah, karena ini nyambung nih. Ini satu kan? Berarti nanti hasilnya dia bisa nih. Matriks baru yaitu 3 kali bisa gitu. Tapi ini bukan inner product gitu. Coba ada yang bisa menyelesaikan nggak nih? Matriksnya kayak apa jadinya? Ini kan berarti baris pertama kali kolom pertama nanti kan, baris pertama kali kolom kedua, kali kolom ketiga. Udah sama aja kayak gini. Baris pertama berarti di sini nanti X1, P1. Nah, ini X1, P2, X1, P3. Kemudian ini baris kedua berarti X2, P1, X2, P2, X2, P3. Terakhir X3, P1, X3, P2, X3, P3. Nah, jadi kelihatan ya, sangat tidak komutatif gitu. Jadi maksudnya itu memang bisa dikalikan, cuma akan menghasilkan ya hasil yang berbeda ya. Yang ini skalar, ini jangan kalian anggap ini matriks 1 kali 3 ya. Enggak, ini kan plus ya. Ini nanti matriksnya 1 kali 1 nih. Ya, ini nanti 1 kali 1. Sementara itu yang ini 3 kali. Ya, maaf ya, ini nggak begitu kelihatan ya. Harusnya saya nulisnya lebih ke kiri lagi, biar nggak hitam. Oke, nggak apa-apa. Baik ya, itu dia inner product. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya, ya, transpose. Nah, ini teman-teman. Tahu ya, transpose itu seperti apa? Ya, jadi komponen baris jadi kolom, ya enggak? Baris pertama 1 2 3 menjadi kolom pertama 1 2 3. Baris kedua 0 4 5 menjadi kolom kedua 0 4 5. Itu ya. Terus kelihatan enggak? Ya, ini A kali B dalam kurung semua ditranspos itu ternyata B transpos kalikan A transpos. Ya, boleh. Nanti silakan dilihat. Oke, nah kemudian bisa jadi nanti ya, apalagi kita kan belajar sistem dinamik gitu ya, tidak bisa lepas dari diferensial. Misalkan kita punya matriks A terhadap T ini ya, komponennya adalah seperti ini. Maka nanti kalau setiap elemennya itu diturunkan ya terhadap T, maka seperti ini cara menulisnya. Kita bisa menggunakan istilah A dot. Jadi A atasnya itu dot. Artinya ya, ini semua diturunkan. Jadi ini A 11 menjadi A dot 11. Artinya dia diturunkan terhadap T. Seperti itu, ya. Baik, jadi ini matriks A, kemudian matriks A dot-nya menjadi seperti ini. Sama dengan integral. Nah, sama aja. Integral dari AT dt adalah ini. Oh ya, ini saya berpesan kepada kalian ya. Ini terjadi kisah nyata gitu. Anak lulusan kita ya S2 statistika gitu, itu hampir digagalkan ujian tesisnya hanya karena dia nulis tuh ya distribusi beta gamma dan seterusnya gitu ya, integral, wah persamanya kompleks itu, tapi dia lupa meletakkan D di belakang. Jadi memang integral something belakangnya tuh harus ada D-nya gitu ya. Nah dia tuh lupa gitu dan dia merasa itu udah benar gitu. Wah itu penguji marah besar gitu ya. Coba lihat lagi, ada yang salah nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang salah, dia bilang gitu. Mau dikasih tahu nggak yang salah mana? Awas ya nanti nggak lulus gitu. Langsung, oh dia mikir gitu, berpikir keras gitu. Baru dia ngelihat, oh iya, nggak ada DT-nya belakang. Gitu ya, jadi ini hal kecil, tetapi ini harus tertib kita ya dalam matematika. Sama kan ini ada integral, ada D-nya. Jadi teman-teman ya, jadi mulai dari sekarang notasi matematika itu ya diperhatikan lah. Oke, jam 9:39 ya. 1 menit lagi kayaknya agak susah ngomongin yang ini. Kayaknya hari ini sampai sini dulu gitu ya. Jadi kita paling tidak teman-teman sudah tahu buku yang kita acu, kemudian sudah tahu ya aturan main dalam perkuliahan ini.
Oh ya, kita pakai ini nggak? Pakai toleransi keterlambatan nggak? Berapa menit gitu? Berapa? 10 menit. Berarti kalau saya nggak masuk dalam 10 menit, berarti kelasnya bubar gitu ya. Berlaku pada saya juga gitu. Kayak 15 menit lah ya. Oke. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan perkuliahan kita pada pagi ini.